Negara Indonesia merupakan negara dengan sejarah yang sangat panjang. Dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, bangsa-bangsa Eropa lainnya, dan bangsa Jepang yang berabad-abad lamanya menyebabkan negara Indonesia memiliki catatan sejarah yang sangat luar biasa panjang. Pada pertemuan di kelas 9 semester 1 ini kita akan membahas salah satu sejarah besar bangsa Indonesia, yaitu dalam materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut diantaranya adalah yang pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan PKI. Pertama kali melancarkan aksinya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Upaya penggantian Pancasila dengan ideologi lain yang selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan DITII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, di mana pemberontakan ini ditandai dengan adanya didirikannya Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa kita singkat dengan singkatan RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephenson Mokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon bertujuan pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan Belanda pada tahun 1966. Gerakan separatisme yang dimaksud adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri dengan paham atau ideologi yang dianut oleh mereka. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau biasa kita kenal dengan sebutan Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vanzi Samuel pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan perintah sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang selanjutnya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil.
Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Tirani merupakan suatu bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang penguasa terhadap negaranya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi ketika seorang penguasa melakukan segala sesuatunya berdasarkan keinginannya dan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya, itu bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Negara RIS merupakan negara Republik Indonesia Serikat, di mana Indonesia dibagi menjadi beberapa negara-negara bagian. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usahanya dapat digagalkan berkat APRIS yang mengirimkan pasukan yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting dari dinamika Pancasila pada saat awal kemerdekaan merupakan perubahan bentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada saat itu yang berlaku konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adanya ketidaksesuaian antara konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bentuk negara menyebabkan beberapa bentuk polemik-polemik ataupun krisis di dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut berisi yang pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 diberlakukan kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 diberhentikan. Segera akan dibentuk MPRS dan DPRS pada periode ini dan menerapkan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal, sehingga pada kenyataannya tidak menjamin stabilitas pemerintahan.